iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumugi sedat Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumugi sedateng molihan kerahayuan seni sekala niskala. Pemirsa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasona H. Lauli secara resmi menyerahkan sertifikat dan surat pencatatan kekayaan intelektual KI kepada 24 penerima di Bali di Gedung Kesirar Nawo, Taman Budaya Provinsi Bali. Apresiasi positif dari pemerintah pusat tersebut tentunya tidak lepas dari perjuangan diplomasi politik kebangsaan di bidang tradisi, seni, budaya, dan usada atau pengobatan tradisional Bali, yang secara gigih dilakukan Gubernur Bali, Wayan Koster dalam memproses pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual KI kepemilikan komunal berupa ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional maupun kekayaan intelektual kepemilikan personal berupa hak paten dan hak cipta. Manda suci lan harmonis pangkedek pakunya. Bali sangat kaya tradisi dan budaya, juga sumber daya alam yang khas. Potensi yang dimiliki Bali sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Salah satu yang mendapatkan sertifikat tersebut adalah kain tenun endek Bali. Sebelumnya, Bali telah bekerja sama dengan rumah mode kenamaan dunia, Christian Dior, yang menghadirkan kain endek dalam koleksi fashion. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan produk kerajinan berbasis budaya yang dimiliki Bali yakni kain tenun endek Bali. Dengan pemberian sertifikat kekayaan intelektual, maka warisan budaya Bali akan terlindungi. Selain itu, potensi ini juga akan memberikan dampak pada kesejahteraan ekonomi. Kami miliki di Bali ini, termasuk produk kerajinan berbasis budaya yang kami miliki di Bali seperti kain tenun endek Bali yang Bapak pakai juga hari ini dengan Bapak Dirjen. Mengenai endek Bali ini, Bapak Menteri, terima kasih atas kerja Bapak, usulan kami untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual komunal endek Bali ini Bapak telah setujui dan akan disahkan hari ini, termasuk juga produk ramuan yang bersumber dari arak Bali, usada Bali yang sekarang digunakan untuk pencegahan COVID-19 sudah juga keluar. Nah, dengan demikian kalau sudah dia memiliki sertifikat perlindungan seperti ini, pertama, warisan budaya itu akan terjaga. Sikiang manah ngewangun Bali, nunas yang widi. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli menyatakan kekayaan intelektual diharapkan mampu mendorong perekonomian daerah. Yasona Lauli juga mengapresiasi segala jenis kerajinan yang dihasilkan masyarakat Bali. Seluruh para pengrajin, para pekerja yang berkaitan dengan seni, berkaitan dengan inovasi, berkaitan dengan banyak hal yang berkontribusi bagi kekayaan intelektual yang kita harapkan akan mampu mendorong perekonomian daerah. Bahwa kita menghadapi suatu kondisi yang sangat berat, yes, tetapi kita tidak boleh mengurung diri dan tidak bisa melakukan apa-apa. Penyiasatan agar kita bisa keluar dari pandemi dan tetap beraktivitas memang perlu kita lakukan, tetapi tetap menjaga protokol COVID.
Kramo Bali mangken elingan namun saker tilo ke Bali ni kewantah visi kramo. Tercatat 24 nama penerima sertifikat dan surat pencatatan kekayaan intelektual KAI oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Rinciannya adalah 19 KAI kepemilikan komunal berupa ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional, 1 KAI kepemilikan personal berupa hak paten, dan 4 KAI kepemilikan personal berupa hak cipta, yakni meliputi tenun Endak Bali, Tari Wong Ramayana, drama Tari Gambuh, seni Gerabah Banjar Basang Tamiang, Siat Geni Desa Adat Tabuan, Siat Tipat Bantal, Tari Baris Babuang Desa Adat Batu Lantang, Tari Baris Sumbu Desa Adat Semanik, Tari Leko Desa Adat Sibang Gede, tradisi Kebo Dongol Desa Adat Kapal, tradisi Mebuk Pugan Desa Adat Kedonganan, tradisi Siatye Banjar Tebel, seni pertunjukan Tek-Tekang Bali, Mekari Keri Tenganan Pegeringsingan, Ngaro Banjar Madura Intaran Sanur, Magwak-wakan, Ari-ari Megantung, Aste Kusala-kusali, Tari Rejang Pandi, Usada Barak utawi Arak Bali, Keunggulan Maya, lukisan tragedi, tarian Laksmi Kirana, dan tarian Rejang Dedari. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian sertifikat kekayaan intelektual dan meninjauan stand pameran kain tenun Endak Bali. Semeton Bali Pirengang tembang puniki Niki wantah untuk Bali Elingang sami Nangun sakit tilo ke Bali Sane kedadosan visi Bali mangke Semeton Bali sami Ngirim sarang-sarang ngastiti bakti Jaga alam Bali Manda suci Lan harmonis Pakedek pakenyang Bali iragama sikian Lan sarang lestarian Indah alam Bali Dumogi serta tengah mulihan Kerahayuan sami sekala niskala. Peringatan Hari Pers Nasional HPN tahun 2021 yang jatuh pada 9 Februari 2021 kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya mengingat kondisi dalam menghadapi pandemi. Pelaksanaan ini digelar secara virtual dipusatkan di Ancol, Istana Negara dan juga masing-masing provinsi.
Sementara peringatan HPN tahun 2021 di Provinsi Bali kali ini dilaksanakan di Wantilan Kerte Sabe Rumah Jabatan Gubernur Bali. Siki yang mana ngewangun Bali Nunas Ice yang widi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Bali Dwi Kora Putra menyatakan peringatan kali ini mengambil tema Bangkit dari Pandemi, Bali Gerbang Pariwisata untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, pers sebagai akselerator perubahan. Peringatan kali ini tetap istimewa, walaupun dengan segala keterbatasan, kegiatan peringatan HPN tetap bisa dilakukan. Peringatan HPN ini bersamaan dengan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia. Saat ini PWI sudah berusia 75 tahun, sedangkan HPN mulai diperingati pada 1985. HPN ini bukan hanya harinya masyarakat pers, tapi juga masyarakat Indonesia, sehingga Presiden selalu hadir dalam pelaksanaan puncak HPN. Protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyadari insan pers juga menghadapi masa-masa sulit di era pandemi COVID sekarang ini. Kita semua tahu permasalahan kesehatan dan ekonomi membebani semua negara, termasuk negara kita, Indonesia. Pandemi COVID-19 ini diakui menyebabkan pukulan berat bagi pers. Namun dalam kesempatan ini, pihaknya bersyukur PWI Bali mendapat dukungan luar biasa dari Gubernur Bali, Wayan Koster, melalui stimulus yang dikucurkan kepada pers. Dengan demikian, pers tetap mampu bertahan untuk melakukan salah satu tugas utamanya, yakni menyebarkan segala informasi bagi masyarakat luas. Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 sangat berbeda dari peringatan Hari Pers sebelum 2021. Hari Pers tahun 2021 dilaksanakan pada kondisi kita sangat menghadapi pandemi. Dan kami menilai peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 ini juga sesuatu yang istimewa. Karena bagaimanapun kita dalam segala keterbatasan, tetapi peringatan HPN Hari Pers Nasional ini dalam segala keterbatasan. Hari Pers Nasional ini bukan hanya harinya masyarakat pers, tapi secara kontribusi pers juga untuk bangsa dan negara. Sebetulnya Hari Pers Nasional ini ada kontribusi pers juga untuk bangsa dan negara. Sebetulnya Wakil Gubernur Bali Cokordo Arte Ardane Sukawati yang juga akrab disapa Co Ace menyatakan peringatan HPN harus dijadikan momentum sinergitas antara pemerintah dan pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan, pers bisa menggambarkan progres pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah Provinsi Bali dan pers ikut mengawal pelaksanaan sehingga tinjauan pembangunan dapat dicapai dengan cepat. Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 di Provinsi Bali harus dijadikan momentum sinergisitas pemerintahan 2021 di Provinsi Bali dan layanan informasi pada masyarakat yang baik dan benar. Dalam konteks pembangunan nasional dan pembangunan di Provinsi Bali, saya harapkan pers bisa menyampaikan dengan baik proses pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali, serta pers ikut mengawal pelaksanaannya sehingga tujuan pembangunan dapat dilaksanakan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ekosistem dan industri pers harus berjalan dengan sehat dan terlindungi agar masyarakat dapat terus menerima, dan industri pers harus berjalan dengan sehat dan terlindungi agar masyarakat dapat terus menerima informasi yang berkualitas. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapat informasi yang baik dan yang kompeten dan ekosistem yang baik pula. Dibutuhkan kehadiran pers untuk menyampaikan informasi yang baik, tentunya juga memerlukan jurnalisme dan yang kompeten dan ekosistem yang baik pula. Dibutuhkan kehadiran.
Dalam peringatan HPN 2021 ini, Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan HPN dari Istana Negara. Ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers pada seluruh insan pers Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme serta menjaga harapan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan pers karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Serangkaian Bulan Bahasa Bali tahun 2021 digelar Kriya Loka Ngereke Baligrafi yang sangat jarang masyarakat mengetahuinya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda untuk bisa melestarikan seni adat budaya Bali. Tembang pun niki wanta untuk Bali. Elingang sami nangun sakir tilo ke Bali, sane kedadosan visi Bali. Serangkaian Bulan Bahasa Bali tahun 2021 dari tanggal 1 hingga 28 Februari, workshop atau Kriya Loka Ngereke Baligrafi digelar sehari di lantai 1 Gedung Kesirar Nawo Art Center, di mana di masa pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir ini, protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat. Salah satunya seperti membatasi jumlah peserta. Tujuan workshop Baligrafi ini melestarikan bahasa dan sastra Bali dalam menulisannya di dalam lontar. Iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Baligrafi merupakan suatu rangkaian huruf ataupun sastra yang memiliki suatu makna yang saat ini sangatlah langka atau yang sering orang disebut dengan komik. Selama ini, minat generasi muda untuk mendalami aksara Bali dinilai sangat baik, namun baligrafi bagi generasi muda bisa dikatakan merupakan sesuatu hal yang langka dan jarang peminatnya. Baligrafi harus mampu memadukan antara gambar dan tulisan Bali yang dirangkai dari huruf yang bermakna. Kalau masalah penulisan aksara Bali dan semua itu cukup dilihat dari si antusias. Aksara Bali dan semua itu cukup dilihat dari si antusias. Cuma ini yang Ngereke Baligrafi ini kan sesuatu yang langka, jarang peminatnya, maka dibahas hasil workshop. Sedangkan baligrafi ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita lestarikan, yaitu dalam rangka grafi. Kalau ya istilahnya aksara yang untuk istilahnya yang biasa itu banyak. Misalnya di dalam lontar, naskah lontar itu menyusun baligrafi. Kalau ya istilahnya aksara yang untuk orang menekuni untuk baligrafi ini agak sedikit. Makanya hanya workshop ini dan juga pameran literasi, yaitu istilahnya bagaimana menarik minat daripada masyarakat, generasi muda dan sebagainya untuk serta dalam penulisan baligrafi maupun literasi. Sedangkan itu adalah sesuatu yang paling penulisan baligrafi maupun literasi. Sedangkan itu adalah sesuatu yang paling kita perlu lestarikan, kita sosialisasikan. Dan nanti bisa kita biar istilahnya masyarakat itu ya hanya membaca komik saja. Terarah dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga nangun sakgerti loke Bali, bola pembangunan semesta berencana. Salah satu peserta Kriya Loka, Putu Dharma Susila, mengaku dirinya sangat antusias mengikuti workshop ini karena ini merupakan terobosan yang sangat bagus untuk melestarikan aksara Bali dalam media lukis yang selama ini sangat jarang ditekuni.
Dirinya juga berniat mempelajari baligrafi ini lebih dalam lagi, sehingga nanti bisa mengetok tularkan kepada generasi muda demi melestarikan budaya Bali yang sangat adiluhung. Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali dumogi serta tengah molihan kerahayuan sami sekalenis skala nangun saker tilo ke Bali ni kewantah visi kramo Bali mangke. Jadi baligrafi ini sangat menarik karena di dalamnya ada unsur seninya pertama, kemudian ada tattoo, karena di dalamnya ada unsur seninya pertama, kemudian ada tattoo atau pesan ataukah kalimat-kalimat mutiara yang disampaikan di sana tentunya nanti akan berdampak kepada kalau kesulitan membuat baligrafi bagi orang yang bukan seniman ya sangat sulit untuk menggambarkan atau melukiskan karena di sini kaitannya dengan melukis. Nah, bagi seorang seniman yang sudah pandai melukis tentunya akan kesulitan nanti dalam mengereka atau istilahnya menentukan bentuk aksara Bali apa saja yang nanti dimasukkan sebagai komposisi lukisannya. Jadi itu dua dilema, tetapi dari apa saja yang nanti dimasukkan sebagai komposisi lukisannya. Jadi itu dua dilema, tetapi dari pemaparan tadi di depan setidaknya dari pakar aksara yang tahu aksara, kemudian Elinyang sami nangun saker tilo ke Bali. Diharapkan kegiatan ini dapat menarik minat masyarakat dan generasi muda untuk bisa menekuni baligrafi yang merupakan warisan leluhur.